Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari tim 5 untuk memenuhi tugas proyek dari praktikum mikroprosesor semester 4, program studi teknik telekomunikasi, jurusan teknik elektro, Politeknik Negeri Medan, tahun ajaran 2019-2020. Saya Sabrina Alvara akan ditemani oleh dua rekan kerja saya untuk menjelaskan proyek yang kami pilih, yaitu Immanuel Ricard G. Sidaputar dan Nurmala Audria. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pembuatan jam digital berbasis AT8951, di mana waktu dapat diset dengan tombol keypad yang terhubung pada port P17. Pada materi jam digital dengan tujuan pembelajaran yaitu memprogram rangkaian AT89S51 sebagai jam digital dengan indikasi waktu yang dihasilkan oleh timer. Pada gambar 1 rangkaian jam digital, di mana rangkaian ini akan diprogram sebagai jam digital yang terdiri dari 6 buah 7 segment, di mana untuk menampilkan tampilan detik terdapat pada digit 0 dan 1, pada tampilan menit digit 2 dan 3, dan pada tampilan jam terdapat pada digit 4 dan 5. Selanjutnya pada pemrograman, di mana perancangan pembuatan jam digital ini dapat digambarkan secara blok diagram, seperti gambar 2 yaitu diagram blok jam digital. Selanjutnya pada materi deteksi keypad, di mana untuk memasukkan data pada sistem microcontroller diperlukan unit masukan yang salah satunya adalah keypad, di mana keypad ini terdiri dari metrik baris dan kolom, dan kombinasi data baris dan kolom menentukan tombol yang ditekan. Ada pula mendeteksi tombol ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui cara mendeteksi tombol yang disusun secara metrik baris dan kolom. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk blok diagram. Adapun perancangan pembuatan jam digital, di mana untuk pengesetan waktu yang dimasukkan melalui keypad dapat digambarkan secara blok diagram berikut. Di sini dapat kita lihat, yang pertama kita lakukan yaitu mengeset switch di port 17, di mana pada saat kita mengeset switch, maka dia akan logic 0. Ketika logic 0, maka dia akan mendeteksi keypad. Kemudian, setelah dia mendeteksi keypad, kita mengatur clock-nya dengan frekuensi 1 MHz. 1 MHz ini dapat lebih jelas nanti kita lihat di proses perhitungan. Kemudian kita lanjut dengan counter pembagi 50.000 dikali 20. Ini untuk indikasi menghasilkan waktu 1 detik, seperti itu. Ini 50.000 sama dengan 50 milisekon. Maka 50 milisekon dikali 20 sama dengan 1000 milisekon atau 1 detik. Seperti itu. Maka 20 ini didapat dari agar dia menghasilkan waktu 1 detik. Kemudian kita lanjut mengcounter detiknya. Setelah kita counter detik, kita counter menitnya. Kemudian kita counter jamnya. Setelah itu dia akan menghasilkan tampilan ke 7 segment. Di sini ada port P0 dan ada port P2, di mana kegunaan dari masing-masing port ini berbeda. Port P0 ini berfungsi apabila kita memasukkan nilai hexa ke dalam port P0, maka dia akan menampilkan ke 7 segment. Sedangkan port P2 ini untuk mengaktifkan digit mana yang diaktifkan terlebih dahulu. Di 7 segment ini kita ada 6 digit, dimulai dari digit 0 sampai digit 5, di mana pada saat digit 0 dan digit 1 itu gunanya untuk detik, sedangkan untuk digit
2 dan digit 3 itu untuk nilai menitnya, sedangkan digit 4 dan digit 5 itu untuk nilai jamnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari blok diagram rangkaian. Teman-teman, kita lanjutkan untuk gambar rangkaiannya. Di sini kami sudah merangkainya pada Proteus 8 Pro dan inilah tampilan gambar rangkaiannya. Di sini dapat kita lihat ini merupakan keypad-nya dan ini merupakan 7 segmennya. Di sini ada 6 buah 7 segmen. Dan disinilah nanti ditampilkan angka. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya itu yang pertama, langkahnya itu kita akan mengeset switch di sini. Dapat kita lihat di sini ada switch. Ketika kita set switch di sini, maka dia akan logic 0. Kemudian pada saat dia logic 0, maka keypad ini akan berfungsi, teman-teman. Akan berfungsi ketika kita mengklik nilai daripada keypad ini, maka dia akan tampil pada 7 segmen ini. Seperti itu. Di sini posisinya switch-nya logic 0 ya, teman-teman. Kemudian tadi ketika kita klik nilai di sini, maka dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk terlebih dahulu dari digit 0. Ini merupakan digit 0, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, digit 5. Oke, kita lanjut. Ketika tadi kita masukkan nilai keypad-nya, maka dia akan masuk ke digit 0 terlebih dahulu. Kemudian ketika kita klik lagi nilai dari keypad ini, salah satu keypad, maka dia akan masuk lagi ke sini, teman-teman. Tetapi nilai dari digit 0 yang di sini tadi dia akan berpindah ke digit 1, sedangkan yang baru kita masukkan tadi dia akan ke digit 0 ini. Kemudian ketika kita klik lagi, maka dia akan masuk ke sini lagi, dan yang di digit 1 tadi dia akan berpindah ke digit 2. Begitu juga yang di digit 0 ini akan berpindah ke digit 1. Seperti itu seterusnya, teman-teman. Kemudian pada saat dia tetap switch-nya ini logic 0, jam ini tidak akan berubah nilainya. Dia akan tetap sesuai berapapun yang akan kita masukkan dari keypad. Dia nilainya tetap tidak berubah. Seperti itu. Tetapi pada saat kita set lagi switch-nya ini, dia akan berubah. Dia akan logic 1. Seperti itu. Ketika logic 1, maka nilai yang di sini tadi, di 7 segment, dia akan berubah. Pertama dia nilai detiknya itu akan bertambah sampai 60 detik di set. Setelah dia sudah 60 detik, maka nilai menitnya akan bertambah 1. Seperti itu. Kemudian menitnya ini setelah 60 menit, nilai jamnya akan bertambah 1. Seperti itu. Jadi yang pertama di set itu nilai detiknya. Setelah nilai detiknya sudah maksimum, maka nilai menitnya akan bertambah. Setelah nilai menitnya sudah maksimum, maka nilai jamnya bertambah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apabila kita set lagi switch-nya ini logic 0, maka jam tadi akan berhenti. Tidak ada yang bergerak. Seperti itu. Sehingga pada saat dia logic 0 lagi, kita masukkan lagi masukannya dari keypad, maka 7 segmen ini akan berubah lagi jika kita menekan keypad yang di sini. Seperti itu. Sama seperti awalnya tadi, maka dia akan masuk ke digit 0, nilai yang kita masukkan. Kemudian, pada saat kita masukkan kembali, yang di digit 0 ini akan pindah ke digit 1, dan yang baru tadi akan masuk ke digit 0. Seperti itu terus, teman-teman. Jadi, kuncinya sebenarnya hanya di switch sini. Ini kuncinya, ini penggeraknya, seperti itu, teman-teman. Begitulah untuk prinsip kerja daripada rangkaian ini. Terima kasih. Algoritma program utama terdiri dari 20 langkah, di mana yang paling awal adalah inisialisasi timer 0 pada modus 1, selanjutnya set counter 0 pada pembagi 50.000.
Selanjutnya dapat kita lihat pada algoritma program utama yang telah tertera. Setelah algoritma program utama, selanjutnya terdapat algoritma deteksi tombol atau keypad, di mana yang paling awal yaitu harus memulai periksa tombol, lalu jika ditekan maka memproses debouncing. Dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya ada algoritma naik waktu. Terdapat 9 algoritma. Yang pertama ada ambil detik. Selanjutnya tambah 1 secara desimal dan simpan. Selanjutnya periksa lagi apakah sudah 60, seperti itu. Jika 60, maka set detik ke 0 itu dan menit ditambah 1 secara desimal. Selanjutnya algoritma interupsi timer 0. Terdapat 8 algoritma. Yang pertama set timer 0 pada 50 ms. Selanjutnya clear tanda interupsi atau TF0. Selanjutnya naikkan penghitung interupsi timer 0. Selanjutnya periksa penghitung interupsi apakah telah 20. Selanjutnya jika penghitung interupsi belum 20, lompat lagi ke 8. Maka jika telah 20, tandai waktu 1 detik. Lalu clear penghitung interupsi timer 0 sama dengan 0. Setelah itu kembali lagi ke program utama. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk flowchart program utamanya. Di sini dapat kita lihat, yang pertama itu kita mulai, kemudian setelah itu kita inisialisasi timer 0-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita inisialisasi timer 0, kita lanjut ke set timer 0-nya sama dengan 50 milisekon. Ini merupakan pengaturan untuk waktu 1 detiknya tadi. Kemudian kita lanjut set interupsi timer 0 enable. Di enable maksudnya diaktifkan. Kita aktifkan timer 0-nya tadi, yang ini kita enablekan. Kemudian kita lanjut clear indikasi 1 detik. Kita clear indikasi 1 detik. Kemudian mengecek switch pada port P1. Setelah kita cek logika 0 atau tidak. Jika logika 0, maka kita lanjut ke periksa tombol. Jika tidak logika 0 switch-nya tadi, maka kita langsung lompat ke set nilai detik, menit, jamnya. Seperti itu teman-teman. Di sini tadi kita lanjut yang tadi. Pada saat logika 0 maka kita lanjut ke periksa tombol. Kemudian kita lanjut apakah tombol itu ditekan. Jika ditekan lanjut. Tapi jika tidak maka dia akan langsung lompat ke sini teman-teman. Ke tampilkan isi memori display ke peraga 7 segment. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut yang tadi. Jika dia ditekan maka selanjutnya itu dia debouncing. Maksud daripada debouncing ini bahwa pada saat kita tekan salah satu tombol keypadnya tadi, maka dia tidak akan langsung tersambung teman-teman. Melainkan akan terjadi yang namanya itu sambung putus atau bounce. Seperti itu teman-teman. Jika pada saat bounce-nya itu kita lakukan pendeteksian, maka akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, maka pada saat salah satu tombol keypadnya tadi teman-teman kita tekan, maka dia akan
terjadi yang namanya itu delay sesaat. Maksudnya ini jeda sesaat dia teman-teman agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah delay tadi, barulah dia akan membaca keypadnya tadi seperti itu teman-teman. Itulah maksud daripada debouncing ini. Kemudian kita lanjutkan. Setelah debouncing, kita lanjut set baris 1. Maksudnya ini kita periksa dulu terlebih dahulu baris pertama keypadnya tadi teman-teman. Kemudian kita set baris logika 0. Kita cek yang mana yang ditekan seperti itu teman-teman. Kemudian kita periksa kolom. Baru setelah kita periksa kolom, kita cek lagi teman-teman ada enggak dia logic 0. Maksud logic 0 ini maksudnya ada enggak dia yang kita tekan untuk kolomnya seperti itu teman-teman. Jika ada, kita lanjut ke baca kolom. Tetapi jika tidak, maka kita naikkan baris yang di sini tadi teman-teman. Di sini dia kan baris 1. Maka kita naikkan menjadi baris kedua seperti itu teman-teman. Kita naikkan. Kemudian apakah barisnya maksimum? Kan masih baris 2 teman-teman, berarti belum maksimum. Jika belum maksimum kita lanjut ke sini teman-teman. Tapi jika sudah maksimum, maka dia akan langsung lompat ke sini teman-teman. Ketampilkan isi memori display. Tampilan awalnya tadi teman-teman seperti itu. Kita lanjut sini tadi teman-teman. Ada logic 0. Ya, maka kita baca kolomnya. Setelah itu kita ubah ke nilai tombol. Setelah kita ubah ke nilai tombol, kemudian kita geser angka ke kiri 4 kali dan gabungkan tombol dengan angka awal. Jadi misalnya kita tekan keypadnya tadi teman-teman, masuk ke 7 segment, kemudian kita tekan kembali keypadnya, masuk lagi 7 segment, data yang awalnya tadi itu jadi berpindah ke kiri teman-teman. Digabungkan dengan angka awal yang sudah terdapat di 7 segment seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke set nilai detik, menit, jam ya teman-teman. Kita set. Kemudian yang pertama itu kita set nilai detiknya dulu terlebih dahulu teman-teman. Ke memori display. Setelah nilai detiknya kita set, kita ambil nilai detiknya. Baru kemudian kita ubah ke nilai segmen dan simpan ke memori display ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian setelah nilai detiknya, kita lanjut ke menitnya teman-teman. Kita set digit menitnya ke memori display. Kemudian kita ambil nilai menitnya. Kemudian kita ubah ke nilai segmen dan simpan ke memori display. Sama seperti detiknya juga tadi teman-teman. Kemudian setelah itu sekarang giliran set digit jamnya teman-teman. Kita set digit jam, kemudian kita ambil nilai jam, kemudian kita ubah ke nilai segmen dan simpan ke memori display. Setelah kita set tadi nilai detik, menit, dan jamnya, maka kita tampilkan ke memori 7 segment. Begitu teman-teman. Kita tampilkan, kemudian kita periksa tanda 1 detiknya tadi teman-teman. Apakah dia sudah 1 detik? Jika sudah 1 detik, maka kita clear tanda 1 detik, masuklah dia ke menit, seperti teman-teman. Jika belum 1 detik, maka kita balik ke sini, ketampilkan isi memori display. Seperti itu. Kita lanjut, setelah kita clear tanda 1 detik, kemudian kita naikkan waktunya teman-teman. Misalnya detiknya sudah maksimum, maka menitnya akan bertambah 1. Kemudian jika menitnya sudah maksimum, maka jamnya akan bertambah 1. Seperti teman-teman. Begitulah seterusnya. Kemudian setelah ini, kita kembali ke program sini teman-teman. Ke mengecek switch pada port P1 setelah langkah terakhir tadi, maka dia akan kembali ke sini lagi teman-teman. Kita cek lagi switch pada port P1-nya. Kalau logic 0, jika logic 0 lanjut seperti yang tadi teman-teman. Jika tidak, maka kita lanjut ke sini ya, ke set nilai detik, menit, dan jamnya. Begitulah seterusnya teman-teman. Begitulah untuk penjelasan mengenai flowchart program utama.
teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk flowchart alir naik waktunya, di mana flowchart ini untuk berfungsi untuk mencek apakah nilai detiknya sudah maksimum, menitnya sudah maksimum, ataupun nilai jamnya sudah maksimum. Seperti itu. Langsung saja pertama, naik waktu. Kemudian yang pertama itu, setelah naik waktu, kita naikkan detik secara BCD. Naikkan detik secara BCD, baru kita periksa detiknya, teman-teman. Apakah detiknya itu sudah 60 detik atau belum? Jika sudah, kita lanjut ke sini. Maksudnya itu jika sudah 60 detik, dia kembali ke 0. Tapi jika belum 60 detik, maka dia akan kembali, teman-teman. Seperti itu. Jika dia sudah 60 detik, maka dia akan ke 0 lagi. Kemudian, setelah tadi detiknya sudah 60, maka menitnya akan naik, teman-teman. Kemudian kita periksa menitnya. Selanjutnya, kita cek menitnya. Apakah sudah 60 menit atau belum? Jika sudah, maka menitnya akan ke 0 lagi. Tetapi jika belum 60 menit, sama seperti detiknya tadi, teman-teman, dia akan kembali. Kemudian setelah itu kita lanjut ke alarm on. Maksudnya ini alarm onnya bahwa dia sudah 60 menit, teman-teman. Maka setelah 60 menit, maka jamnya akan naik. Kita naikkan jamnya secara BCD, nilai jamnya ya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita periksa jamnya. Apakah sudah 24 jam? Jika sudah 24 jam, teman-teman, maka jamnya akan kembali ke 0. Tetapi jika belum, maka dia akan kembali, teman-teman. Sama seperti dengan detik dan menitnya tadi, teman-teman. Begitulah untuk flowchart alir naik waktu. Kemudian selanjutnya untuk flowchart alir layanan interupsi timer 0. Di mana flowchart ini untuk ngeset waktu 1 detik tadi, teman-teman. Jadi di sini yang pertama, interupsi T0. Kemudian set timer 0 sama dengan 50 milisekund. Di sini tadi kita menggunakannya seperti di perhitungan, teman-teman. Kita menggunakan 50 milisekund. Kemudian kita clear penanda interupsi atau TF0. Setelah kita clear, naikkan penghitung 50 milisekund. Kemudian kita periksa penghitung interupsi. Apakah sudah 20 atau belum? Jika sudah 20, maka waktunya itu sudah 1 detik atau set tanda 1 detik. Jika belum, dia akan kembali, teman-teman. Di sini tadi kita menggunakan 50 milisekund. Jadi dia dikali 20 sama dengan 1000 milisekund, teman-teman. Atau 1 detik. Begitulah cara penghitungannya, teman-teman. Seperti itulah, teman-teman, untuk flowchart alir layanan interupsi timer 0. Baik, kita beralih ke program. Seperti yang terlihat pada program ini, dimulai dengan alamat 00 yang diisi dengan instruksi lompat ke alamat 30 heksa untuk melangsungkan programnya. Kemudian di alamat 0B heksa juga terdapat instruksi yang akan melompat, yang mana akan memeriksa interupsi T0. Kita beralih ke program utama terlebih dahulu. Program akan memulai dengan memproses timer 0 untuk menghasilkan 50 milisekund. Kemudian di set TR0-nya. Lalu pada pengesetan detik, menit, dan jam digunakan alamat register 50 heksa, 51 heksa, dan 52 heksa. Kemudian di sini clear penghitung interupsi. Setelah di enable interupsi, ini merupakan pengesetan tampilan.
digit 1 dan 0 untuk detik, 2 dan 3 untuk menit, 4 dan 5 untuk jam. Di sini juga diset tanda titik antara detik dan menit, juga menit dengan jam. Barulah ditampilkan dengan perintah call out this untuk ditampilkan ke 7 segmen. Maka setelah itu akan dimulai pendeteksian tombol keypad. Ini adalah perintah-perintah untuk pendeteksian tombol keypad. Kemudian di sini akan dimulai untuk set switch yang terdapat pada port P17. Jika switch dalam keadaan logika 0, maka akan mendeteksi keypad. Sementara pada logika 1 akan melanjutkan memeriksa penaikan tanda detik. Jadi jika bitnya 1, dia akan mendeteksi keypad. Sebaliknya kalau bitnya 0 akan melanjutkan mendeteksi tanda 1 detik. Kemudian akan menaikkan waktu dan langkah akan diulangi ketika semuanya sudah selesai. Kita akan beralih ke subprogram naik waktu. Singkatnya, masing-masing sudah diberi nilai sesuai dengan jam digital. Detik dan menit diberikan 60. Ini di sini 60 dan jam 24 heksa. Di sini nilainya akan diambil, kemudian dinaikkan dan didesimalkan. Hasil pendesimalan masing-masing akan disimpan dan diperiksa. Barulah kembali ke program utama. Untuk baca tombol, di sini diset nilai tombolnya, nilai awalnya, kemudian dilewatkan bouncing. Selanjutnya pendeteksiannya di sini mulai membaca baris dan kolom, karena yang akan kita gunakan adalah keypad 4x3. Setelah itu di sini masukkan untuk tombol 1. Dan ini logikanya. Logikanya bisa kita temukan di sini. Semuanya terdapat ya, dari tombol 1 sampai dengan tombol pagar. Nah, kita kembali lagi. Jika tombol 1 yang ditekan, maka akan berlanjut ke move 53 heksa. Kalau tidak ditekan, akan berlanjut memeriksa logika tombol 2. Dan begitu seterusnya sampai tombol pagar. Ini tombol pagar. Oke, sekarang ini merupakan subprogram untuk mengaktifkan keypad yang mana terletak pada port P1. Ketika tidak terbaca akan melompat ke label kosong. Label kosong. Nah, ini subprogramnya untuk diset digit-digit tampilannya ketika tombol bekerja. Dan ini adalah set bounce. Ini untuk tampilan segmen, yaitu untuk mengubah nilai jam, menit, dan detik ke nilai segmen. Lalu ada out this, yaitu untuk menampilkan nilai segmen di 7 segmen dengan data trace. Di sini set data trace-nya.
Dan terakhir adalah interupsi T0, yaitu ini timer 0 yang tadi untuk mengeset counter 50 milisekon dan diulang sebanyak 20 kali sehingga akan menghasilkan 1 detik. Dan yang terakhir ini alamat-alamat yang menyediakan debugger nilai segmen, data trace, dan baris. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk kepada pengeksekusian program ke dalam rangkaian. Tetapi sebelumnya kita harus mendapatkan hex file dari program tersebut. Nah, saya akan menggunakan software dari MIDI 51. Nah, ini merupakan tampilan utama dari MIDI 51-nya. Untuk memulai, kita harus membuat lembar baru dari pembuatan program, yaitu dengan mengklik New atau Ctrl N. Nah, ini adalah lembaran baru dari MIDI 51. Kemudian kita akan beralih ke program tadi. Nah, ini saya sudah menseleksi semua program, jadi tinggal di copy dengan Ctrl C. Kita kembali ke MIDI, kemudian kita Ctrl V untuk paste. Sebelum di-compile untuk mendapatkan hex filenya, kita save terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyimpan dengan nama proyek mikro 05.asm. Nah, sudah berwarna seperti ini, maka sudah bisa kita build. Di kolom ini biasanya akan memberitahukan apakah ada error atau tidak. Nah, di sini sudah no error, berarti hex filenya sudah terdapat di tempat penyimpanan di mana kita menyimpan file ASM tadi. Kalau kita cari, nah ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian. Ini merupakan rangkaiannya. Sudah disediakan. Terdapat AT89S51 di sini. Keypad terhubung pada port 1 dan di sini pada port P17 terdapat switch yang akan mengendalikan keypad dan 7 segment. Kemudian di port P0 dan P2 terdapat 6 segmen yang akan berfungsi sebagai jam digital. Ini digit 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 0 dan 1 seperti yang dijelaskan sebagai detik, 2 dan 3 sebagai menit, 4 dan 5 sebagai jam. Oke. Cara pengerjaan rangkaiannya adalah ketika switch ini yang di P17 dalam keadaan 0 atau dalam keadaan terbuka, dia akan mendeteksi keypad. Sementara ketika dalam keadaan tertutup, maka jam digital akan mulai bekerja. Oke, untuk memulainya kita akan
memasukkan terlebih dahulu programnya dengan mengklik kanan microcontroller. Kemudian di sini terdapat edit properties. Lalu ada gambar folder di sini, kita klik. Kita cari proyek mikro nomor 5 dalam bentuk hex. Oke. Kita open. Klik OK. Berarti sudah masuk programnya ke microcontroller. Nah, sekarang kita eksekusi, run the simulation. Nah, jam belum bergerak sama sekali dan belum ada nilai karena switch masih dalam logika 0, berarti masih mendeteksi keypad. Oke, sekarang saya akan memasukkan nilai jam 6, 2, 9, 40. Oke, sudah. Kalau sudah, switch-nya masukkan logika 1 atau ditekan, dan jam akan mulai menaikkan waktu. Demikian hasil kerja kami, dan ini merupakan kesimpulan dari proyek yang sudah kami kerjakan, yaitu yang pertama, soal dari proyek laboratorium mikroprosesor 2020 ini merupakan rangkaian penggabungan antara keypad dan jam digital dengan interupsi. Keypad yang digunakan adalah keypad tipe matriks baris kolom 4x3. Yang kedua, pendeteksi tombol dan penaikan waktu bergantung kepada switch yang dipasang pada port P17. Ketika berada dalam logika 0 atau switch dalam keadaan terbuka, maka tombol keypad akan dideteksi dan pengguna dapat memasukkan nilai jam ke 7 segmen. Ketika berada dalam logika 1 atau switch dalam keadaan tertutup, maka jam digital akan mulai menaikkan waktu dengan indikasi 1 detik. Yang ketiga, untuk mendapatkan 1 detik setiap penaikan waktu, maka digunakan indikasi waktu dari timer 0. Sinyal clock dengan frekuensi 1 MHz dibagi counter 0 menjadi 20 Hz atau sekitar 50 milisecond. Indikasi waktu 50 milisekund ditandai dengan interupsi timer 0, sehingga setiap 50 milisekund menghasilkan sinyal interupsi. Maka diperlukan 20 kali interupsi timer untuk mendapatkan 1 detik. Dan yang terakhir, untuk mendeteksi tombol keypad matriks baris kolom dilakukan dengan memberikan logika 0 atau 87 dalam biner pada baris dan memeriksa kolom yang mendapat logika 0. Demikian video dari proyek kami. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berkunjung ke video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.